Menurut lo itu kenapa sih gitu kalau misalkan orang itu eh, mudah untuk selingkuh atau banyak orang yang gak setia? Kalau yang gua udah banyak bedah itu rata-rata berdasarkan psikologi dan juga berdasarkan yang gua riset gitu di kehidupan nyata. Nah, menurut gua salah satunya itu adalah karena kadang ini emang dark jokes sih, cuma kayak orang tuh FOMO gitu. Kayak orang FOMO ngeliat orang lain selingkuh gitu, jadi ikutan selingkuh. Atau kayak kebanyakan itu kan lifestyle gitu ya. Beberapa orang tuh menyalahgunakan juga eh, akses yang mudah kayak zaman sekarang itu kan untuk kita kenal sama orang itu atau kita komunikasi itu bisa sangat mudah lewat handphone, sosial media gitu ya, atau internet gitu kan. Nah, satu satu poin penting yang mau gue sampaikan di sini adalah tentang kalau misalkan ini terjadi sama lu, maksudnya misalkan pasangan lu selingkuh gitu ya. Nah, gimana Pra kalau misalnya pasangan gue selingkuh? Apakah gue tuh harus marah ke siapa gitu? Kalaupun gue tuh harus banget marah Pra gitu misalkan. Kalau misalkan di poin itu ditanyanya ke gue personally, gue akan kalau gue posisinya pasangan gue selingkuh, gue itu akan marahnya ke pasangan gue aja. Alasannya, pertimbangannya ya, consideration. Karena menurut gue yang punya komitmen sama gue itu adalah pasangan gue gitu. Dan menurut gue nggak efektif kalau misalnya gue marah-marah sama selingkuhannya. Nggak efektif, nggak efisiennya karena pertama selingkuhannya tidak punya komitmen loyal sama gue, nggak punya komitmen untuk setia menjaga hubungan ini, untuk setia misalkan menjaga perasaan gue ya nggak. Dan ya yang namanya orang kayak gitu tuh pasti banyak dan ada aja gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh lo tidak membereskan ke inti dan ke poin yang jelasnya gitu. Kalau lo marah-marah ke si cowok atau cewek selingkuhan pasangan lo, karena ya bisa jadi ada lagi dan lebih banyak lagi yang kayak gitu, dan artinya lo butuh banyak energi dan waktu untuk ngurus itu, sedangkan kalau lo fokusin ke satu, lo ngomong gitu ke pasangan lo atau lo marah ke pasangan lo, itu lebih jelas karena yang lo tuntut itu hak lo dan kewajibannya dia juga gitu. Terus menurut gua eh di banyak case itu kayak buat gue pribadi tuh kayak itu tuh ngerusak harga diri gue sendiri ketika gue itu marah-marah sama si selingkuhannya. Ngerusak harga diri gue, ngerusak nama baik gue, dan banyak hal lainnya gitu. Dan gue tuh benci, bukan benci ya, gue nggak suka aja gitu kayak ketika misalkan si selingkuhannya tuh mikir bahwa apa ya, maksudnya mikir bahwa pasangan gue tuh sebenarnya misalkan udah nggak suka sama gue, udah nggak ada perasaan sama gue, tapi guanya tuh yang maksain dia untuk stay. Nah, gue nggak mau dia tuh punya pikiran kayak gitu ke gue, karena nggak kayak gitu itu aslinya, kayak gitu. Dan ingat, marah-marah itu harus ada buktinya. Selalu gue ingetin, mau lu cewek mau lu cowok, kalau misalkan lu marah-marah atau misalkan lu menelontarkan pasangan lu itu selingkuh atau apa, itu lu harus punya bukti yang jelas gitu. Jangan asumsi, jangan lu asal ngomong, jangan lu asal katanya itu nggak bisa gitu, karena itu bisa jadi sesuatu yang blunder untuk diri lu sendiri kalau tidak punya bukti yang jelas hal itu gitu, kayak gitu. Terus
Di sisi lain juga gue hmm, merasa kalau misalkan kalau misalkan gue marah ke selingkuhan pasangan gue itu mempermalukan diri gue sendiri itu. Jadi kayak tolong ya gitu, misalkan pasangan gue misalkan ngakunya ceweknya gangguin gitu. Nah gue nggak bisa banget nerima itu tanpa dia ngasih bukti ke gue atau tanpa dia beresin itu orang gitu. Maksudnya beresin tuh bukan yang aneh-aneh ya, cuman kayak maksudnya beresin tuh dalam artian gimana caranya dia harus bisa bikin orang itu stop ganggu gitu. Ini poinnya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Maksudnya kalau misalkan udah ada buktinya dan terjadi sesuatu, itu udah nggak bisa digituin. Dalam artian, menurut gue ya it's done at all gitu. Karena ketika sesuatu perselingkuhan itu terjadi, menurut gue pribadi, itu artinya ya nggak bisa ini sesuatu yang nggak bisa gue lanjutin lagi gitu. Itu berlaku ke pasangan gue, itu berlaku ke gue juga kayak gitu. Karena gue pernah bikin video tentang ini bahwa kalaupun misalkan gue fair, kalau misalkan gue yang kayak gitu pun gue tuh nggak akan memohon dia untuk maafin gue nggak akan mohon dia untuk tetap nerima gue, karena gue tahu gue itu udah salah, gue udah nyakitin dia, gue sudah tidak komit dengan komitmen dan janji yang gue buat, apalagi misalnya konteksnya nikah gitu kan. Maksudnya kayak tahu diri aja gitu, tahu diri dan bahwa ya jangan karena gini loh, coba selalu posisikan diri kita tuh di posisi orang lain. Maksudnya even maafin kan belum tentu melupakan. Nah kalau misalkan kita itu masih ada di hidup dia, kita di depannya dia, kan bisa jadi kita tuh maksudnya bisa bikin dia itu terus inget gitu sama hal itu yang dimana itu nyakitin. Dan kalau gue sih, apalagi kalau misalkan gue ngerasa dia udah baik sama gue, udah sayang sama gue, itu tuh kayak sesuatu yang gue ngerasa gue udah jahat banget dan ya udah enough gitu, cukup. Walaupun kayak ya nggak apa-apa dia mau maafin, dia tetap mau nerima gue aja yang nggak mau gitu. Makanya itu membuat diri gue akan berpikir lebih banyak, berpikir berulang-ulang tentang apa ya, tentang yang akan banyak gue korbankan kalau gue itu tidak berpikir ketika melakukan sesuatu gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya itu udah ada komitmen, misalkan apalagi nikah gitu kan, kayak gitu. Dan pastikan kalau lu nuntut sesuatu dari pasangan lu, ya lu memenuhi juga gitu, jangan enaknya sendiri, jangan egois kayak gitu. Dan kalau misalkan sebenarnya bagusnya mah nggak usah marah-marah sih. Maksudnya kalau misalkan lu diselingkuhin dan itu terasa begitu menyakitkan, begitu pahit kenyataannya, ya kalau lu nanya ke gue saranin untuk sudahi saja gitu. Karena bisa jadi kalau lu bertahan juga nggak baik buat lu, nggak baik buat dianya gitu, dan buat banyak pihak yang terkait. Cuman kalau misalkan lu pengen marah banget yang nggak bisa ditahan, ya marah aja ke dia gitu. Ke pasangan lu jangan gak usah marah ke selingkuhannya, nggak penting gitu kan. Karena perselingkuhan itu terjadi nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama kedua belah pihak. Jadi maksudnya kalau hal itu terjadi nggak mungkin pasangan lo tuh tidak berkontribusi sama sekali dalam prosesnya. Karena kalau pasangan lo itu stay in commitment, stay loyal gitu ya, pada akhirnya ya capek gitu yang ngejar-ngejarnya pun, yang goda-godain, yang ganggu-gangguin gitu kayak gitu. Dan gue juga nggak bisa menerima alasan kayak misalnya ya gue kayak gini tuh karena dianya kayak gitu,
ya maksud gue jadi nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Oh semuanya bergantung gitu sama orang lain gitu kalau kayak gitu. Dan kalau misalnya ada poin lain yang pengen lu tambahin atau misalkan lu ada mau saran gue harus bahas apa, boleh lu tulis di kolom komentar gitu ya. Dan kadang gue berpikir lebih luas dari poin yang lain, atau gue ngeliat big picture-nya. Menurut gue bisa jadi bahwa bukannya orang itu zaman sekarang susah untuk setia, tapi mungkin memang sebenarnya dari dulu pun kayak gitu, cuman kalau sekarang kan ada sosial media, orang itu hidupnya jadi transparan, membagi-bagikan hidupnya gitu kan, membuka-buka hidupnya, jadi kita lebih mudah sesuatu ngelihat sesuatu ya ketika ada orang yang tidak setia atau selingkuh dalam pernikahan gitu, kayak gitu. Tapi di sisi lain artinya menurut gua lu jangan sampai jadi FOMO pengen ikut-ikutan selingkuh, tapi justru lu tuh harus jadi yang berbeda gitu, bahwa maksudnya bahwa lu harus apa ya, memberi inspirasi bahwa di dunia ini tuh masih ada kok orang yang setia dan banyak gitu, dan bisa, dalam artian karena memang setia tuh nggak bisa sesuatu yang dituntut dari pasangan lu, tapi emang harus dari hati lu gitu menurut gua. Karena mau gimana pun lu membatasi pasangan lu jagain pasangan lu, kalau pasangan lu itu mau selingkuh dia akan melakukan segala cara gitu, pada akhirnya kayak gitu. Dan semoga untuk lu semua yang udah punya pasangan, udah punya komitmen, bisa menjaga itu dengan baik, dan lu juga mendapatkan pasangan yang baik, yang sayang sama lu gitu ya, yang tidak mau nyakitin lo, yang berusaha gitu kan, karena segala sesuatu tuh emang harus diusahakan, termasuk dalam menjaga komitmen, menjaga hubungan gitu kan, kayak gitu. Sekian. Kalau misalkan gue pribadi, gue nggak, belum pernah ada sekalipun gue komen dimanapun, dalam artian maksudnya gue nggak pernah mengikuti forum orang ngomong sesuatu tentang hal buruk ke orangnya langsung gitu. Nggak soal selingkuh aja, banyak hal. Karena kalau gue bisa dan boleh untuk ngingetin atau ngasih tahu, ya sama aja, ini sama, jangan ikut-ikutan FOMO untuk hal yang sekiranya itu kurang baik atau negatif gitu. Maksudnya kalau lu ngeliat orang ngehujat orang lain, lu ngebaca itu, ya lu nggak usah ikutan gitu, udah. Karena menurut gue pribadi, segala sesuatu yang di sosial media itu, pertama, terkadang kita nggak tahu bener-bener faktanya. Di sisi lain kita juga nggak benar-benar tahu, um, kita tuh nggak pernah bisa benar-benar tahu keseluruhan hidup seseorang gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita tuh terus berusaha untuk jaga mulut kita sendiri minimal gitu, kayak gitu. Karena menurutku misalnya contoh, misalnya ada seorang istri, udah punya anak, misalnya dia selingkuh atau suaminya selingkuh, nah dihujat sosial medianya, kan maksudnya itu mungkin netizen tuh pengen nyerang atau nyakitin uh, orang A aja gitu misalnya. Tapi kan lo nggak tahu ketika itu di sebuah publik, orang lain bisa baca gitu. Misalkan anaknya baca, orang tuanya dia baca gitu. Dan itu bisa menyakiti gitu. Menyakiti secara tidak langsung. Karena ya dedak digital kan susah, nggak bisa hilang, susah hilang juga gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada nyimpen jejak digital lah, kayak gitu. Dan daripada jadi
blunder gitu ya, maksudnya aduh maaf banget ya, kita belum tahu-tahu bener faktanya gimana, terus misalnya langsung ngomong ABCD ABCD membabi buta gitu ya, ternyata misalkan aslinya nggak gitu. Kita tuh kan nggak enak. Gue selalu ngajarin ya untuk orang-orang yang lihat video gue, subscriber gue atau viewer gue, untuk kayak jangan dibiasain mentang-mentang lu nggak ketemu orangnya, lu nggak kenal langsung orangnya, lu ngomong seenak-enaknya di internet ke orang tersebut. Jangan kayak gitu, karena dia tuh tetap aja manusia, tetap orang gitu. Dan jangan lu pikir gitu karena orang nggak tahu diri lu, nggak tahu hidup lu, nggak tahu kekurangan lu, nggak tahu aib-aib lu, jadi lu tuh seenaknya untuk ngomong seenak jidat ke orang lain dengan pakai fake account, dengan pakai apa yang sekiranya orang nggak tahu lo. Kan lo tahu diri lo siapa gitu loh, minimal kayak gitu. Karena poinnya itu bukannya lo keren karena bisa nyerang orang lain tanpa orang lain tahu siapa lo dan hidup lo, tapi poinnya itu lo akan mempertanggungjawabkan apapun yang lo keluarkan dari mulut lo gitu. Bukan apa penyebabnya, tapi apa yang lo keluarin dari mulut lo gitu, apa yang lo ketik, bagaimana lo nyakitin, menyerang-nyerangnya, itu yang dia bertanggung jawabkan sama diri lo sendiri kayak gitu. Jadi kalau gue sih memang gue sangat menghindari untuk, maksudnya tidak terbawa arus tiap kali misalnya ada isu-isu kayak gitu, konflik kayak gitu ya, maksudnya gue benar-benar cuman menganalisis aja, meriset aja gitu ya. Dan kayaknya untuk next video gue pengen bahas tentang kayak gimana sih mencegah mencegah KDRT, atau supaya banyak orang tuh punya kesadaran untuk jangan mau di kayak gituin gitu. Kalau lu punya pasangan itu jangan sampai lu diem aja gitu kalau misalnya di keadaan kayak gitu ya. Dan mau mau lu merasa sebaik apapun diri lu merasa sudah menjalani hidup sebaik apapun, sepositif apapun, gue pesen stay grounded, tetap membumi. Jangan jadiin itu eh, sebuah alasan untuk lu menganggap rendah orang lain, lu ngerasa jadi ngegampangin untuk ngomong hal-hal yang gak enak ke orang lain. Jangan, karena justru itu yang akan merusak value lu gitu loh, merusak hal-hal yang lu sudah jalanin, hal yang sudah lu bangun. Jadi tetaplah dengan kerendahan hati, tetap konsisten tapi tetap dengan kerendahan hati dan membumi gitu. Karena bukan sebaik apapun lu tuh bukan berarti lu lebih baik dari orang lain ya, itu sesuatu yang lu jalanin, sesuatu yang lu anggap penting, sesuatu yang bermakna gitu kan, bukan untuk lu jadikan alasan untuk mudah nyerang-nyerang atau nyakitin orang lain yang bikin salah gitu. Dan kalau misalkan ada masalah, lu harus cari opsi yang win-win solution, yang baik buat semuanya. Kalau bisa yang tidak menimbulkan masalah lainnya, yang tidak menimbulkan kepahitan lainnya. Kalau sesuatu itu menurut lo baik, lebih baik untuk diakhiri, ya akhiri kayak gitu. Karena lo harus belajar untuk menghitung resiko jangka panjang gitu ya. Jangan cuma berfokus di membuat pertimbangan itu di satu poin aja, harus banyak banget tuh, supaya lebih bijaksana dan lebih baik untuk semuanya, semua pihak yang bisa lo usahakan gitu. Kalau gue sih selalu mikir kalau misalkan memang gue nggak bisa banget menerima lagi, ya gue akan sudahi saja gitu. Itu bukan berarti gue nggak sedih ya dengan perpisahan, tapi ketika gue hitung jangka panjangnya, itu akan lebih banyak menyakitkan lagi untuk gue dan mungkin pihak satunya dan pihak-pihak lain yang sebenarnya mungkin sayang dan gue sayang gitu kayak gitu. Sekian dari gue, have a nice day.